Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingatkan kepada kalian, wahai jamaahku, janganlah engkau melakukan sholat seperti sholatnya burung beo. Bila bacaan sholat dari unsur kalamullah yang termaktub di dalam Quran suci dan doa-doa matsyurah yang dicontohkan oleh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kau baca di dalam sholatmu, maka sholatmu tidaklah akan mengandung berkah. Oleh karenanya, bacalah semua bacaan itu sebagaimana seharusnya. Tetapi untuk menciptakan kekusyukan dan kekuduan, sangatlah baik bila setelah doa-doa matsyurah itu, panjatkanlah juga doa-doa dalam bahasa kita sendiri. Terlebih bagi engkau yang tidak mengerti bahasa Arab, kapan ada kesempatan, apakah pada waktu rukuk atau pada waktu sujud, atau pada waktu tahiyat, berdiri atau duduk, hendaklah kamu setelah membaca doa-doa matsyurah, berdoalah juga dalam bahasamu sendiri. Ikutilah petunjuk ini wahai pengikutku, dan memohonlah kepada Allah Ta'ala atas semua kebutuhanmu di dalam sholatmu, sebab begitulah juga kebiasaanku. Meskipun menurutku bahasa Arab dan bahasa Punjab itu setara, tetapi karena manusia punya kepuasan alamiah dengan bahasanya sendiri, maka di dalam sholat di istana Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Mulia, hendaklah engkau juga memohon dengan bahasamu sendiri secara khusyuk dan khudu tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginanmu. Berjanjilah untuk menetapi sholat. Tunaikanlah sholat dengan menghadirkan hatimu di dalam sholatmu, dan bersemangatlah dalam mengerjakannya. Kerjakan sholat wajib dengan tertib dan usahakanlah berjamaah. Kerjakan sholat sunnah atau nafilah dengan rendah hati, sebanyak dan selama yang engkau inginkan. Menangislah di hadapan Allah Ta'ala agar dalam dirimu terwujud apa yang menjadi tujuan utama sholat, yakni menjauhkan segala macam keburukan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud, surat 11 ayatnya 114. Saya ulangi, surat Hud surat 11 ayatnya 114. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perbuatan baik atau sholat itu melenyapkan perbuatan buruk. Tetapi ingatlah keadaan sebagian umat Islam dewasa ini. Mereka sholat tanpa disertai gairah dan pemahaman yang benar. Mereka umumnya melaksanakan sholat seperti dalam kepura-puraan, sebab pada umumnya sholat mereka tidak ada esensinya sama sekali. Mereka sholat seperti ayam yang tengah mematuhi biji-bijian dan tidak berpengaruh
pada akhlak dan perilaku mereka. Sholat mereka tidak berbeda seperti yang Allah Ta'ala cela di dalam Quran suci. Allah Ta'ala tidak suka pada ucapan kosong dari sholat mereka yang tidak memberikan pengaruh dan hasil yang baik bagi kehidupan mereka, karena tidak menyadari bahwa mereka telah membuang-buang waktu percuma dengan melaksanakan sholat yang tidak berguna seperti itu, sampai akhirnya mereka mati dan menghadap ke hadirat ilahi. Perhatikanlah, seorang yang sakit pergi ke tempat seorang tabib atau dokter dan mendapat resep untuk penyakitnya. Bila dalam jangka waktu tertentu setelah menggunakan obat yang sesuai dengan resep itu dia tidak juga sembuh, maka dia tentu memahami bahwa ada cacat atau kekurangan dalam diagnosis atau obat itu. Tetapi anehnya, ketika orang melaksanakan sholat sudah bertahun-tahun tanpa merasakan pengaruh apapun bagi kehidupannya, tetapi tetap saja dia tidak mempertanyakan apakah resep sholatnya itu benar ataukah tidak. Demikian nasihat Hajat Mirza Ghulam Ahmad, Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.